Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Permana dari SMP Negeri 1 Tanjung Siang. Nama saya Acap Rahmat, saya dari Seman 1 Jalan Cagak. Saya Diwang Feby Bramingga dari SMIT Ashifa Boarding School Jalan Cagak. Pada kesempatan ini, kami akan mempraktekkan proses supervisi. Saya bertindak sebagai supervisornya, kemudian Saya Pak sebagai coach. Dan saya menjadi coachee. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Pak. Pak Dian gimana? Alhamdulillah Pak, sehat lah, luar biasa. Pada kesempatan ini saya bertindak sebagai supervisor ya Pak. Mungkin nanti akan melakukan supervisi terhadap proses coaching yang nantinya Bapak akan lakukan. Apakah itu nantinya sesuai alur kita atau tidak. Nah, kemudian apakah nantinya Bapak akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian apakah pertanyaan itu sudah dilakukan dengan prinsip coaching, baik kemitraannya, proses kreatifnya, memaksimalkan potensinya gitu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan ketika nantinya Bapak meng-coach seseorang? Kompetensi yang akan saya ingin kembangkan itu kompetensi present atau kehadiran penuh, lalu juga mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga saya ingin mendengarkan secara aktif. Udah bagus ya Pak, berarti keinginannya udah muncul gitu. Nah, kaitan berikutnya Pak, dari ketiga kompetensi yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira yang lebih spesifik ingin diobservasi nanti apa? Yang lebih spesifik saya ingin lebih ke mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, dari pertanyaan spesifik itu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu? Iya, mungkin indikator ketercapaian bagi saya ketika coach sudah memahami atau menemukan solusi yang sedang coach alami gitu ya, dan dengan rancangan dan aksi nyata yang akan dilakukan. Sementara itu aja mungkin yang akan saya tanyakan dulu. Nanti berikutnya saya melakukan supervisi dan silakan Bapak melakukan coaching. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Juang gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita akan berdiskusi mungkin ya, dan saya sebagai coach akan coaching Pak Juang. Oke, karena batasan waktu mungkin kita akan langsung to the point saja Pak Juang ya. Kira-kira dalam pertemuan kita ini kita akan membahas apa? Ya, dalam sesi coaching kali ini saya ingin mengulas tentang salah satu permasalahan yang saya hadapi Pak. Lebih khususnya terkait peran saya sebagai wali kelas. Oke, wali kelas ya. Kalau boleh tahu itu terkait apa Pak dengan permasalahan yang itu? Saya mendapatkan keluhan ya, komplain dari salah satu wali murid. Jadi mengeluhkan kejadian yang menimpa anaknya itu kehilangan barang Pak di sekolah gitu, dan sampai sekarang jujur saja belum ditemukan ya barangnya itu. Gitu. Berarti permasalahan yang kita diskusikan sekarang ini adalah terkait dengan hilangnya barang ya, mungkin, dan Pak Juang sebagai wali kelas mungkin ya. Oke, kira-kira Pak Juang perubahan seperti apa sih Pak yang ingin Bapak harapkan? Ya, saya berharap bisa berubah ya dalam diri saya yang asalnya mungkin belum terlalu fasih ya, atau belum terlalu mahir dalam berhubungan dengan orang tua atau wali murid. Mudah-mudahan melalui proses coaching ini saya mendapatkan masukan lah seperti itu ya, mengenai bagaimana saya seharusnya bersikap begitu Pak. Oke, kira-kira kalau untuk di permasalahan perubahan apa yang ingin Bapak harapkan di khususnya yang tadi murid tadi yang ada barang itu gimana Pak? Ya, harapan saya terhadap murid saya, kita tetap berusaha untuk menangani permasalahan itu, adapun tuntas ataupun tidak begitu ya, atau misalkan ditemukan atau tidak, harapannya bisa memahamkan kepada murid ya. Oke. Dan sekaligus juga memahamkan kepada orang tuanya.
Oke, jadi memberikan pemahamannya untuk siswa agar tidak lagi melakukan hal tersebut gitu ya, dan jangan sampai kejadian itu berulang kembali. Betul. Gitu ya. Nah mungkin itu menjadi harapan idealnya Pak Juang itu. Dengan harapan tersebut gitu, kira-kira kondisi saat ini kalau diskalakan, tadi itu ibaratkan skalanya 10 gitu ya, harapan Pak Juang di mana anak sudah memiliki pemahaman agar barang-barang tidak hilang lagi, memiliki tanggung jawab masing-masing gitu ya. Kira-kira untuk kondisi saat ini kalau diskalakan dari 1 sampai 10 berapa ya Pak? Kalau saya pikir ada di angka 8 Pak Kakak. Oke, lumayan ya. Lumayan. Nah kira-kira dari angka 8 Bapak ingin mengembangkan pada level berapa Pak? Kalau harapannya bisa semakin ringan ya Pak ya, bisa semakin ringan, atau barangkali mungkin sampai tuntas lah ya. Oke, jadi permasalahannya selesai begitu Pak. Oke, berarti jangan sampai ini terulang lagi mungkin ya Pak ya. Kira-kira Pak Juang terkait dengan harapan dan tujuan seperti itu, apa usaha yang sudah Pak Juang lakukan? Baik, yang sudah saya lakukan, saya berusaha ya berkomunikasi dengan baik dengan pihak orang tua murid saya, menyampaikan kronologinya, kejadian seperti apa persisnya sudah saya sampaikan, dan saya juga tidak luput meminta maaf ya kepada orang tua. Kemudian saya juga merasa bertanggung jawab terhadap murid saya tersebut. Saya berusaha mencari informasi ya terkait hilangnya barang tersebut, kapan dan di mana. Kemudian saya juga sudah mencoba bertanya ke banyak orang terkait hilangnya barang tersebut. Oke, berarti benar-benar semua stakeholder benar-benar dilibatkan berarti ya Pak. Terus juga menarik ya Pak, Bapak berarti juga sudah membuka dialog juga dengan pihak sekolah dan pihak orang tua atau wali murid gitu ya. Berikutnya kira-kira Pak Juang, apakah Pak Juang memiliki strategi khusus gitu untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, saya sudah memikirkan sampai ke situ Pak Kakang. Jadi strategi saya adalah selain tadi menguatkan komunikasi ya dengan murid dan juga teman-temannya dan juga orang tua, saya juga berencana untuk mengajak serta pihak yang lain, dalam hal ini mungkin rekan sejawat saya yang memiliki kapasitas yang lebih mumpuni ya dalam hal pelanggaran murid begitu. Karena ini disinyalir bisa jadi ada perilaku murid yang lain yang negatif, dalam hal ini mencuri ya Bapak begitu. Oke, itu kekhawatiran mungkin ya Pak. Kira-kira Pak Juang ada tidak tindakan preventif yang lebih spesifik agar perilaku seperti itu tidak terjadi? Iya, sudah lama saya pikirkan Bapak. Jadi kekurangannya di antara murid-murid saya itu tingkat kesadaran akan kepemilikan barangnya. Jadi mereka itu teledor Pak. Cukup acuh berarti ya? Iya, teledor. Kalau punya barang itu disimpannya di mana saja gitu. Dan banyak juga kasus serupa itu dimanfaatkan oleh mungkin teman-temannya yang lain yang kurang bertanggung jawab. Oke, berarti kurang disiplin mungkin kurang ya, disiplin. dari ininya juga ya. Oke, dari hal tersebut Pak Juang, apakah ada tindakan yang mungkin bisa disebut tindakan tercepat nih untuk menanggulangi hal tersebut, kira-kira apa ya? Yang paling cepat memang komunikasi lagi ya Pak ya, komunikasi lagi dengan orang tua, karena kalau saya lihat muridnya lebih cuek sekarang, tapi orang tuanya masih gitu ya. Nah tadi ya saya melibatkan rekan sejawat, kemudian insya Allah saya juga akan meminta pandangan dan juga bantuan dari pimpinan saya dalam hal ini, mungkin nanti membantu proses komunikasi dengan orang tua. Oke, berarti ada sedikit perbedaan pandangan ya, sedangkan orang tua itu cukup aware gitu, cukup memberi perhatian, sedangkan anaknya itu cukup cuek gitu ya. Jadi hal ini menjadi Pak Juang dan rekan membutuhkan kerjasama lebih lagi ya. Nah kira-kira Pak Juang, untuk hal tersebut apakah Pak Juang membutuhkan pihak lain? Tadi saya dengar ada rekan sejawat gitu ya, ada lagi tidak Pak rekan atau pihak lain yang akan benar-benar dilibatkan dalam permasalahan ini? Ada Pak, saya mengumpulkan beberapa
teman dari murid tersebut itu sekarang sedang dalam proses ditanyai ya, investigasi begitu. Itu yang akan saya coba intensifkan dengan beberapa anak yang mudah-mudahan memberikan ini ya, informasi yang berharga ya terkait kehilangan barang tadi. Dan tentu ya tadi juga saya sudah menyebutkan rekan sejawat dan sepertinya atasan saya juga akan terlibat. Oke, akan dilibatkan berarti hampir seluruh komponen sekolah berarti ya Pak. Oke, kapan itu akan dilaksanakan Pak? Beberapa hal sudah saya laksanakan Pak, tapi yang belum itu tadi ya melibatkan atasan ya, itu saya rencanakan dalam waktu dekat pekan ini insya Allah. Oke, baik Pak Joang, berarti kurang lebih dari permasalahan tadi Pak Joang sudah ada dapat gambaran terkait dengan permasalahan banyaknya barang yang hilang di sekolah gitu. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir Pak Joang. Kira-kira dari diskusi kita hari ini atau percakapan kita hari ini apa yang Bapak peroleh? Alhamdulillah dalam percakapan coaching ini saya memperoleh penguatan dari rencana-rencana saya Pak, yang tadinya mungkin saya memerlukan validasi ya dari pihak yang lebih mumpuni ya, lebih paham ini sudah betul atau belum, dan alhamdulillah dalam sesi coaching kali ini saya mendapatkan penguatan langsung dari Pak Kakang. Oke, baik. Semoga lancar ya Pak dengan permasalahan tersebut. Karena ini sudah cukup, nanti kita bisa ketemu lagi di pertemuan atau coaching berikutnya. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Selamat Pak Joang. Semoga lancar. Oke, terima kasih. Oke, baik Pak. Saya sudah melihat apa yang Bapak lakukan tadi ketika proses coaching, dan sebelum saya nantinya menyampaikan catatan hasil observasi yang tadi dilakukan oleh Pak Kakang terhadap Pak Joang, saya bertanya dulu Pak, apakah indikator tercapaian pengembangan yang tadi Bapak sampaikan itu sudah tercapai atau belum Pak? Iya, sudah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan alhamdulillah Coach juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sudah tadi kita diskusikan. Ya, memang betul yang disampaikan Pak Kakang barusan. Berdasarkan catatan saya itu observasi yang tadi dilakukan alhamdulillah berjalan efektif Pak. Kalau kita melihat dari proses mendengarkan aktif sudah baik gitu yang disampaikan oleh Bapak. Dilihatnya dari mana ada pertanyaan susulan yang disampaikan oleh Bapak yang mengena gitu. Jadi saya pikir itu berarti Bapak memperhatikan dengan baik gitu, sudah fokus gitu. Kemudian yang kedua dari sisi mengajukan pertanyaan berbobot juga saya rasa sudah baik gitu, karena jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kakang itu sudah dijawab dengan tuntas dengan baik oleh Pak Joang. Kemudian kedepannya nih Pak, kompetensi apa yang ingin kembali Pak Kakang kembangkan itu berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan? Iya baik, kompetensi yang saya ingin kembangkan terutamanya ketika saya mengcoaching gitu, saya ingin bisa memberikan ruang bagi si coach tersebut agar bisa mengeluarkan semua atau permasalahan tersebut, dan saya bisa benar-benar mengalihkan atau bisa memfasilitasi beliau untuk menemukan dari solusi dari permasalahan tersebut gitu. Jadi saya ingin benar-benar lebih menguasai di bagian itu. Saya doakan semoga kedepannya mungkin apa yang disampaikan Pak Kakang, apa yang dicita-citakan oleh Pak Kakang itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Ya. Oke, terima kasih ya Pak. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.